Nah, bikin laporan palsu, meskipun itu prank, bisa nggak sih kena pidana? Aktor dan juga YouTuber Baim Wong dan istrinya Laura Verhoeven bikin prank dengan berpura-pura membuat laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Prank itu diupload di kanal YouTube Baim Laura, tapi sekarang sudah dihapus ya. Saat berpura-pura membuat laporan kasus KDRT, Laura yang bertugas melapor ke polisi, sedangkan Baim duduk di dalam mobil memantau ya. Kepada polisi yang sedang bertugas, Laura mengatakan ia hendak melaporkan suaminya yang telah berbuat kekerasan kepadanya. Polisi yang bertugas awalnya menanggapi dengan serius ya laporan kasus KDRT, tapi akhirnya tahu juga kalau itu cuma prank ya. Nah, bikin laporan palsu, meskipun itu prank, bisa nggak sih kena pidana? Bisa ya, bikin prank membuat laporan atau pengaduan palsu dapat dijerat dengan pasal 220 KUHP tentang tindak pidana membuat laporan atau pengaduan palsu. Ancaman hukumannya itu 1 tahun 4 bulan. Unsur penting dalam pasal 220 KUHP itu ya, bahwa orang yang membuat laporan atau pengaduan palsu itu sebenarnya dia tahu bahwa perbuatan yang dia laporkan atau dia adukan ke polisi itu tidak ada ya, atau fiktif gitu ya. Baim dan Laura itu tahu ya bahwa peristiwa KDRT itu tidak ada ya. Mereka itu bohong kepada polisi yang sedang bertugas. Meskipun motifnya itu prank, hanya untuk lucu-lucuan, tetap bisa kena pidana. Sebab motif prank bukan menjadi dasar menghapus pertanggungjawaban pidana. Yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana, contohnya jika si pelaku tindak pidana itu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Baim dan Laura ini bukan ODGJ, mereka kondisinya sehat dan dengan sadar membuat laporan atau pengaduan palsu. Motif itu nggak begitu penting ya. Yang mesti dilihat perbuatannya. Perbuatannya sudah terjadi ya, artinya tindak pidananya sudah selesai. Dan orang yang berbuat tindak pidana itu bisa dihukum. Baim dan Laura sudah buat laporan atau pengaduan palsu. Artinya perbuatannya sudah terjadi. Dan ini merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman sesuai pasal 220 KUHP tadi. Ini kan sama aja misalnya begini ya, ada orang mencuri uang temannya, kemudian ketahuan dan dia ditangkap. Kepada penyidik, dia mengatakan bahwa dia mencuri uang itu hanya untuk bercanda, supaya temannya panik. Dia tetap bisa kena pidana pencurian, meskipun motifnya hanya untuk bercanda. Karena perbuatan pidananya yaitu pencurian sudah terjadi, artinya tindak pidananya sudah selesai diperbuat. Jadi yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatannya. Pencurian, membuat laporan atau pengaduan palsu, dan sebagainya. Jika perbuatannya sudah dilakukan, maka bisa dipidana. Motifnya nggak begitu penting ya. Yang penting perbuatannya sudah dilakukan. Demikian teman semua, semoga bermanfaat.